TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Sidang sengketa hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara digelar di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 2 Maret 2021. Gugatan sengketa hasil perolehan suara Pilkada ini dimohonkan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan nomor urut 3, Hasna Harahap Khalil Jufri. Usai menghadiri sidang, kuasa hukum pemohon Prismadani mengatakan pihaknya mengajukan 2 dalil permohonan, yaitu berkaitan dengan persentase partisipasi pemilih sebanding dengan perolehan hasil suara pasangan calon nomor urut 2, Edimin Ahmad Fadli Tanjung, dan berbagai macam bentuk pelanggaran yang diduga dilakukan pihak penyelenggara pemilu. Prismadani mengatakan dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini, terkonfirmasi adanya partisipasi pemilih yang tinggi terhadap pasangan Edimin Ahmad Fadli Tanjung hingga 102%, di mana diduga adanya upaya mobilisasi karyawan pada 2 desa yang menjadi wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT Torganda Kebun Sibisa Mengatur dan AF Tasikraja. Pris menduga adanya institusi selain penyelenggara pemilu yang melakukan upaya sedemikian rupa sehingga mempengaruhi proses penyelenggaraan pilkada dan berdampak pada perolehan suara pasangan nomor urut 2, Edimin Ahmad Fadli Tanjung. Saya penasihat hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan nomor urut 3, Haja Hasna dan Khalil Harahap. Pada prinsipnya pokok dalil permohonan pemohon itu berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama berkaitan dengan persentase partisipasi pemilih sebanding dengan perolehan hasil suara pihak terkait, dalam hal ini pasangan calon nomor urut 2 Haji Edimin dan Ahmad Fadli Tanjung. Kemudian yang kedua, dalil permohonan kami berkaitan dengan berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Dalam hal ini berdasarkan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang ada, terkonfirmasi bahwa partisipasi pemilih yang cukup tinggi sebanding dengan perolehan suara pasangan calon bupati nomor urut 2 dan atau pihak terkait, dalam hal ini Haji Edimin Ahmad Fadli Tanjung, terbukti bahwa adanya upaya memobilisasi karyawan karena pada 2 desa, di desa Torganda dengan desa Bukit Tujuh, keduanya merupakan wilayah yang berada di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Torganda Kebun Sibisa Mengatur dengan PT AF Tasikraja. Jadi berdasarkan proses keterangan saksi yang tadi sudah disampaikan, merefer atau merujuk kepada bukti-bukti yang kita miliki, sebenarnya secara nyata di sana ada intimidasi. Kemudian berkaitan dengan Torganda Sibisa Mengatur, sebagaimana bukti dan dalil-dalil yang kita telah uraikan dalam persidangan proses pembuktian dan pemeriksaan saksi, pun jelas bahwa adanya institusi di luar dari penyelenggara yang melakukan upaya sedemikian rupa sehingga mempengaruhi terhadap proses penyelenggaraan yang kemudian berdampak pada perolehan pasangan nomor urut 2. Jadi hal-hal lain yang kemudian menjadi catatan kita bersama, yaitu yang pertama berkaitan dengan tidak disumpahnya saksi pada TPS, dan setelah dikonfirmasi oleh majelis, ternyata pihak termohon dalam hal ini KPU di Labuhan Batu Selatan tidak bisa menjawab dan tidak juga bisa menunjukkan bukti bahwa terhadap TPS yang kita dalilkan tidak disumpah, tidak bisa dibuktikan. Kalau dari sisi kami bisa buktikan, termasuk hasil berita acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi kami yang tidak diakui oleh Bawaslu bahwa terhadap hasil pemeriksaan itu telah memenuhi unsur material. Bahkan pun
kita tidak menerima hasil laporan apakah itu bisa diterima atau tidak diterima, ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti ataupun mau ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Jadi hal-hal yang lain yaitu berkaitan dengan adanya 138 orang dengan sebaran masing-masing pada TPS sebagaimana kami dalilkan. Paling tidak ada 138 orang itu jika dipaksakan untuk tetap itu diakui, maka nilai persentase partisipasi pemilih bukan 100% lagi, tetapi 102% per setiap TPS. Jadi dalam hal ini pihak terkait dan ataupun pihak termohon tidak dapat memberikan jawaban yang bersifat substantif yang kemudian mampu membatalkan terhadap dalil-dalil yang kita ajukan.